Halo, Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Aku mau basa-basi tapi aku bingung basa-basi apa. Kalau Jumat pulang jam 12 ya, kamu sekolah. Ya, kemarin ada les sampai jam 6. Buset, les sampai jam 6. Les apa kalau Enggak, boleh tahu? les dari jam 4 jam 6. Les apa? Tuh, Binggas. Bimdas, bimbingan Binggas, dasar. fisik, lari itu. Uh, oh ikut itu, klub lari. Iya, Keren, 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 keren. Udah ikut, pernah race? apa? Ikut race? Belum. Belum. Rencana mau ikut kapan? Enggak tahu sih kalau nemu aja. Hmm, Mantap, 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 mantap. Keren, keren. Sekarang zamannya gitu ya, lari-lari ya. Tapi kayak Iya, dari dulu deh, tapi sekarang hype lagi. iya. Menarik. Dan sekarang banyak anak muda yang anak kecil bahkan yang jadi atlet lari sekarang. Bagus sih. Semoga-moga malah banyak bibit-bibit unggul nanti. Loh Mm-mm. mana? Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja kelas hari ini. Hari ini tuh masih OOP, tapi ada tambahan yaitu keturunan. Apa itu keturunan? Jadi tambah bingung kan? Jadi intinya keturunan itu adalah ini dia. Kamu lihat sesuatu kah di sini? Di sini ada kelas hero, ada kelas satria, penipu, dan naga. Nah, turunan nanti itu simpelnya adalah, ntar kita langsung lompatin aja. Mana pensilnya? Nah, ini ada satu kelas, kelas hero, tapi dia bisa digunain ke beberapa kelas. Kelas contoh ini objek ya, tapi ini kita hapus saja. Contohnya nanti ada kelas. Jadi ini kelas lagi nih. Objeknya aku hapus ya. Ini aku pakai ini buat nerangin. Jadi intinya OOP hari ini tuh masih kayak kemarin kelas, tapi kita akan membuat kelas lain dan akan isi kemampuan dari kelas sebelumnya. Jadi ini ada kelas hero, nanti misalnya di kelas hero ini ada info gitu ya, print info gitu. Kemudian ada konstruktornya yang self-save kemarin, save armor, save nama, dan sebagainya. Nah, nanti kemudian kalau kamu membuat kelas baru lagi, dan kelas barunya itu hampir sama, bukan hampir sama ya, mau mengambil kodik yang ada di kelas hero, nanti tinggal diwarisin aja. Jadi nanti langsung panggil aja, tanpa harus membuat coding baru lagi. Contohnya ini nih. Nah, kalau lihat nih, ada kelas hero, kemudian ada kelas pejuang, dan kelas penyihir. Lihat sesuatu. Nah, di kelas pejuang, ini nggak harus membuat konstruktor kayak gini nih. Karena dia nanti akan mewarisi atau minta warisan dari si kelas hero. Jadi dia cukup menambahkan metode baru lain aja, fungsi lain. Tapi konstruktor ini atau konstruktor yang ini tuh tinggal nanti dipinjem sama si kelas pejuang dan kelas penyihir. Jadi intinya
eh, ada kelas satu, kemudian dia mempunyai warisan dan warisannya digunain untuk membuat kelas lainnya, kelas 2 atau kelas 3 dan seterusnya. Jadi bisa dimultiply. Intinya kayak diambil sari-sari codingannya tanpa harus menulis. Cukup buat kelas baru, kelas pejuang. Nah, kelas yang nanti diminta warisannya cukup dimasukin ke dalam ininya. Kelas hero dimasukin namanya. Nanti semua coding yang ini nih yang ada di bawah kelas hero sudah otomatis ada di kelas pejuang tanpa harus ditulis, tanpa harus ada. Tapi kita harus tahu, oh kelas hero isinya apa sih? Oh isinya ini. Jadi nanti contoh nih kan ini nggak nulis konstruktor ya, tapi ini langsung dipakai self name. Padahal self name ini adanya di hero, nggak ada di pejuang. Jadi intinya semua coding yang ada di sini bisa dipakai oleh si kelas pejuang. Ini enaknya ya emang namanya cetak biru ya. Jadi ini ada cetak biru A, kemudian di cetak biru A mau dipakai untuk membuat cetak biru B. Jadi kayak kemampuannya di-upgrade, dipinjem terus kemudian di-upgrade lagi. Bingung tidak dengan istilah sederhana, bukan sederhana sih, warisan sama ketur ini, kelas-kelas ini. Jadi kemampuan si kelas hero diambil, dipinjem oleh kelas pejuang dan kelas penyihir tanpa harus menulis. Cukup masukin di dalam kurungnya adalah kelas yang mau diambil warisannya. Anggap aja ini warisan ya. Bingung tidak? Kalau bingung aku malah senang. Jadi kita bisa diskusi. Karena yang penting hari ini, menurutku bukan hari ini sih. Yang paling penting itu kemampuan kamu memahami coding sama konsep. Karena pada akhirnya nanti kalau coding pun kalau lupa, biasanya lupa sih biasanya. Lupa oh, sintaknya gimana ya. Tapi kalau jalan pikirnya udah jelas, konsepnya tahu, gampang sih. Ingat lagi, tinggal Google aja nanti. Oke, ada yang tanyain dulu? Aja, Ya, lanjut. udah. Lanjut ya. Oke. Ini nggak apa-apa nanti kalau masih bingung kita balik lagi ke presentasi. Itu pendekatan awal buat namanya ke- OOP sama keturunan. Nah, hari ini kita akan membuat turunan dan superclass dan sebagainya dan superclass nanti aja. Nah, ini kita akan mengulang dikit yang kemarin. Nah, kemarin apa itu kelas? Apa itu instansi kelas? Nah, ini malah bingung sih aku. Ya ini dia. Kelas adalah nama umum untuk membuat objek. Intinya kelas itu cetak biru. Simpelnya, kelas adalah cetak biru. Nah, untuk membuat banyak objek, objek itu adalah contohnya mobil ini nih. Jadi ada cetak biru, kelas. Kan kelas kemarin kita membuat self health armor. Nah, kalau mobil biasanya self warna, ukuran, kemudian horsepower. Kan mobil biasanya ada ukuran berapa horsepower gitu kan. Kemudian kemampuannya bisa eh, akselerasinya berapa, kemudian dan sebagainya. Jadi ada dev init kemarin kayak dev init buat nyimpen konstruktornya sama dev metode untuk nyimpen kemampuan si mobil. Contohnya ngebut gitu, ya. Nah,
ini namanya cetak biru ya. Kalau cetak biru belum jadi objek, baru eh, ba- baru dia adalah kayak sebuah pabrik yang bisa mencetak objek. Tapi ini cuma namanya cetak biru, ah, berarti kan belum ada objeknya ya. Tapi dia bisa membuat objek. Nah, untuk membuat objek harus dibuat objek. Yaitu kita akan objek di sini dibilangnya adalah instance. Boleh objek, boleh instance. Nah, ini dia contoh membuat instance atau objek. Jadi kemarin kayak turtle kemarin itu, di sini ada turtle sih. Nah, lompat-lompat ya. Ini kan kemarin kamu buat turtle set sama dengan T1. Ini sebenarnya kamu membuat instance atau objek. Membuat objek atau instance. Nah, si turtle ini sebenarnya dia tuh kelas juga. Kelas yang namanya turtle yang isinya juga dev init dan dev-dev lainnya. Kompleks banget. Ini baru cetak biru, kemudian kita buat objeknya. Sebenarnya simpel lagi nih. Nah, kemarin juga kita juga udah buat ini kan, contoh yang ini. Lompat-lompat gak apa ya, biar kamu tahu gambarannya. Ini juga ini instance nih. Ini ada kelas pejuang sama kelas penyihir. Nah, ini kan kelas cetak biru pejuang, cetak biru penyihir. Sama juga kan. Bedanya kalau yang turtle tadi cuma kurung karena mereka nggak butuh parameter, tapi ini harus ada parameternya. Nama, armor, dan health kayaknya. Ini nama, health, dan armor. Sekali lagi nah itu. Walaupun di pejuang dan penyihir nggak dimasukin initnya, tapi dia udah minjem initnya si hero. Jadi udah minjem si initnya si hero dimasukin ke dalam kurungnya ini. Makanya dia nggak perlu nulis. Walaupun sebenarnya secara tidak langsung semua coding yang ada di dalam hero itu tuh udah masuk, udah diwariskan ke dalam kelas pejuang. Sesimpel ini. Jadi nggak perlu nulis. Kenapa ini digunain? Ini sebenarnya kalau aku bayangin ribet banget ya kayak gini ya. Kenapa harus ditumbuk-tumbuk? Tapi kalau dibuat pemrograman yang kompleks, yang gede banget, yang berjuta-juta baris, mending kayak gini. Karena mereka nggak akan membuat fungsi baru lagi, nggak usah membuat cetak biru lain lagi karena cukup satu cetak biru dipakai buat cetak biru yang baru, nanti tinggal dimodifikasi. Nah, ya ini dapat kata-kata dimodifikasi. Yang awalnya ini cuma nyimpenin si properti name, health, armor, dan ada metodenya si print info, ngeprint info kekuatan dan armornya. Kemudian dipinjam oleh pejuang, diwarisin di kelas pejuang, dan dimodifikasi. Modifikasinya ditambahin nih, metode ini dan metode ini. Dan ini tidak berlaku sebaliknya ya. Jadi fungsi yang ada di pejuang tidak serta-merta masuk ke hero, tapi yang hero diwarisin ke pejuang. Jadi ini cuma satu arah. Asalkan dimasukin aja nama ini. Yang mewarisi, kelas yang akan mewarisi. Jadi ini intinya cetak biru armor, kemudian diwariskan ke cetak biru pejuang, kemudian ditambahin lagi nih dev hello dan dev serang. Ditambahin ini sebenarnya dimodifikasi. Jadi kayak cetak biru A dipakai dipinjem isinya oleh cetak biru B, kemudian dimodifikasi dikit. Udah. Itu inti hari ini. Terus tinggal digituin aja nih. Ini buat objek, buat instance satu atau objek dari kelasnya. Terus udah gunain metodenya nih, metode hello. Di sini ada metode hello kan. Dipanggil pejuang satu dot hello.
Jadi dia nanti akan ngeprint hero hero baru seorang pejuang pemberani datang di atas kuda bernama self.name. Tergantung name-nya nanti Henry, Luke dan sebagainya. Ini pejuang 21 serang penyihir. Berarti dia pakai metode yang ini self dan ini pada parameter musuhnya harus dibuat objek juga. Musuhnya penyihir serang udah. Dia akan menjalankan yang ini. Begitu juga yang penyihirnya juga ada serang juga. Berarti dia manggil penyihir dot satu serang, parameternya musuhnya pejuang. Dia akan menjalankan ini. Nah, itu dia. Jadi kita udah tahu ada namanya kelas, kemudian ada yang namanya membuat objek atau instance. Tinggal kelas, masukin parameternya, sama dengan disimpan di variabel. Udah. Dan kemudian untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas-kelasnya, tinggal pejuang dot fungsinya. Tadi objek dot fungsinya. Ini harus dihafal sih. Gitu. So, coba nih ada pertanyaan atau tidak? Dilihat lagi dulu. Aku malah seneng kalau kamu menemukan kebingungan. Jadi kita bisa berdiskusi dari coding-coding ini. Ini udah aku jalanin dan jalannya kayak gini. Dan jalannya ini sesuai ini nih. Pejuang pejuang hello. Ini, yang ini, kemudian yang ini, yang ini. Ini harusnya bisa dikecilin sih biar kamu bisa lihat codingannya seluruh. Tapi ini nggak bisa dikecilin. Gede misalnya. Oh, misalnya gini doang. Nggak bisa dikecilin. Ini nanti hari ini kamu akan membuat ini. Ini udah plek hari ini soal yang nomor satu. Tapi coba dipahami dulu karena jujur kalau belum pernah buat OOP terus turunan sendiri dan dengan waktu sejam, aku pikir susah. Jadi makanya aku kasih tahu dulu jawabannya. Kemudian kita reverse engineer, ini istilahnya kuliah sih. Reverse engineer jadi kita dari coding yang udah jadi kita pretelin satu per satu. Baru nanti kita buat lagi. So, ada pertanyaan kah? Atau kebingungan di part mana? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, hmm, kalau nggak ada ini, aku terangin terakhir. Tadi itu adalah codingan yang hari ini akan dibuat. Terus, nah ini ada cetak biru bagannya. Mana ya? Ini dia. Tadi gambarannya itu kayak gini. Kelas Zero yang isinya nyawa dan metode info. Kemudian yang part bawahnya ini dipakai oleh kelas pejuang dan penyihir. Jadi dia minta warisan dari si hero. Kemudian dimodifikasi ditambahin dua-dua ini. Tanpa harus mengetik ulang atau mengcopy isi dari kelas hero. Cukup tulis nama kelas pejuang, kemudian kurung lagi nama kelas yang mau diminta warisannya. Ini P aja ya, panjang nggak bisa dipakai mouse gitu. Dan caranya ya sesimpel itu. Idenya simpelnya adalah memodifikasi kelas sebelumnya tanpa harus mengopi dan mengetik ulang. Tinggal masukin aja di dalam kurungnya adalah kelas yang ingin dipakai. Sudah. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Tapi kalau belum pernah nyoba ngoding sendiri emang bingungan dari mana yang nulisnya gitu. So,
Sudah jelaskah atau ada yang tanyain dulu? Kali lagi. Udah jelas. Apa? Udah jelas. Oke, kalau sudah kita ke Gunova bagian satu. Nanti aku pandu biar di refresh dulu aja. Nah, ini jawaban yang ini berarti kamu membuat kelas pejuang sama kelas penyihir. Yang kelas hero-nya udah dibuat ini. Gue. Boleh bebas ini mah. Masukin ini hero-nya masukin juga di dalam kurungnya. Jadi mau diwarisin masukin. Iya kan? Oh, bukan gitu. Dev-nya itu Dev Hello, Dev Hello Self. Namanya Dev Hello. Di dalam kurungnya nanti Self. Oh, Kan semua ini contohnya kan di bawah kelas itu semua dev-devnya ini kamu lihat pasti ada save dulu. Baru kalau nanti ada tambahan parameter dia nambahin. Ini save aja karena kita nggak perlu parameter lain. Save titik dua, hello self. Nah, udah titik dua di luar tuh. Kemudian print. Nih aku kirim aja ya. Nah, kemudian di hello itu isinya kayak gini doang. ya. Bro. Sebenarnya bisa kamu copy dari sini sih di kotaknya ini. Print hero baru seorang pejuang pemberani di atas kuda bernama kemudian self name. Self.name. Wah. Coba ini kamu lihat dulu yang dari sini apa yang Lengkap di sebenarnya self print di bawah aja. Self print di bawah. Karena ini kan self print dia pakai ini kan. Ini slipnya juga di bawah. Itu tuh nanti dia nge-slip 4 detik. Ini dibenerin juga ini. Importnya bahasa Indonesia ya. Aneh banget nih. Ini kayaknya yang buat ngasal deh. Import time, import slip ya, sorry bener. Terus kemudian serang parameternya ditambahin musuh. Ya, Save dulu, kemudian tambahin parameter musuh. ini Hmm. Tik 2. ya. Nah, isinya itu aku copy aja ya.
Ini aku saranin jangan di copy sih. Kamu ketik ulang aja. Jadi biar ngerti, oh ini bagian ini, nambahin ini, bagian ini, nambahin ini. Lama nggak apa-apa kita. Soalnya cuma dua doang hari ini. Ini nggak mungkin spasi. Oh ya, ini kayaknya aku harus ngasih. Itu komentarnya juga nggak usah diperlu, nggak perlu dimasukin juga nggak apa-apa sih. Coba lihat lagi yang ku kirim itu musuh dot armornya ini minus, kurang minus. Berarti kan musuh dot armor sama dengan musuh dot armor minus 15. Atau ditulisnya musuh dot armor minus sama dengan 15. Terus ini printnya sejajar sih. Sejajar sama if. Ya. Hmm. Terus ini minus, kurang minus.
Kuetiao, bihun. Nah, terus coba ini dicoba buat objek. Jadi buat objek pejuang pejuang satu sama dengan bawah sini. Kamu buat objek instance baru buat ngecek ini udah benar belum. Di bawah sini nulis pejuang satu sama dengan pejuang satu. Masukin parameter name, health sama armornya berapa. Jadi masukin buat instance pejuang A gitu. Nah, gitu. Kamu buat instance baru dulu atau objek baru dari kelas pejuang. Tapi kan masih nggak mau sih. Apanya? Itu yang baris keberapa errornya? 24. Oh, kurang titik tuh. Titik dua. Oh iya, Tak lupa. udah dipanggil ya. Iya, iya. Kenapa? Langsung membuat kelas yang lain. Kelas si penyihir. Namanya? Iya. Kelas penyihir boleh langsung. Sama persis. Cuma namanya penyihir. Kemudian isinya sama. Cuman tulisannya doang yang beda. Nih, aku kirim. Ini Cuma ya. kata-katanya doang yang dibedain. Bisa kopas dong. Ya bisa. Aku pas aja sama yang atas, tapi nanti dibedain. Penyihir baru, seorang penyihir penyihir hebat atau penyihir apapun tinggal diganti gitu. Ya, coba buat objeknya. Objek si pejuang dari kelas pejuang satu ini. Ini namanya jangan pejuang satu sih sarananku, pejuang aja. Nanti pas di bawahnya baru nanti pejuang satu, pejuang dua atau sebagainya. Jadi nanti buat instance baru pejuang satu sama dengan pejuang masukin parameternya. Begitu juga dengan penyihir. Parameternya yang nama, health, dan armor ini. Sama dengan Seharusnya nggak. nama, health, dan armor. Jangan di copy. Namanya siapa, health-nya berapa, armornya berapa. Namanya string, health sama armornya integer. Ini string nggak namanya?
Namanya string dikasih petik. Boleh nih buat instance double juga boleh. Tadi ada penyihir juga, jadi nanti buat penyihir. Dah, Udah, habis itu kamu udah membuat objek, coba jalanin aja dulu. Error nggak? Bisa nggak? Klik ini. Nah, apa itu? Salahnya ada apa? oh, Apa tuh? Nah, gitu. Coba. Play. Oke, nggak ada error, berarti udah berhasil. Sekarang kamu manggil metode-metodenya. Contohnya, pejuang satu, print info. Ini metode-metode yang di bawah-bawahnya ini, yang dev-dev ini kamu panggilin aja. Masukin nanti parameternya siapa, musuhnya siapa, dan sebagainya. Kalau print info, dia keluarnya nanti ini nih, health-nya berapa, armor berapa. Kalau yang serang, si pejuang akan nyerang siapa gitu. Dia nanti jalanin ini. Dot, sebenarnya. dot print info. Manggilnya dot print info gitu. Udah dimasukin, kalau nggak ada parameter, nggak usah sih. Oh ya, dikasih tanda itu, kurung. Kosong nggak? Kurung kosongnya. Nah, error kan? Untuk memanggilnya emang nama metodenya dikasih kurungnya. Coba jalanin aja. Berjalan tidak. Nah, ini kayaknya ada spasi ini. Dan namanya tidak sesuai. Ini namanya print spasi info ya. Yang ini lah. Yang di kelas Hero coba lihat. Namanya print apa. Kayaknya namanya nggak cocok. Scroll aja dulu. Ini namanya print Sama info. namanya. Coba scroll. Nih, namanya apa? Ada punya sini. Nah, sama ketik Pak. Karena bener-bener ini tit- beda titik huruf besar huruf kecil itu ngaruh sih. Nggak usah self, selfnya malah nggak usah. Selfnya cukup ditulis di
saat membuat kelas, tapi ini loh namanya ini loh yang beda sama yang ini, nama print infonya. Ini udah bener, tinggal namanya ini beda sama print info. Coba cek lagi. Nah, oh namanya info doang ternyata. Sorry aku yang salah. Namanya info doang, nggak usah pakai print. Sorry, sorry, sorry. Nah, nah, dia udah nyawa nomor. Nah, sekarang kamu gunain ini nih, hello, serang, dan sebagainya. Tinggal sama. Nama objek, gunain nama metode-metodenya. Iya. Ya, nanti ada Gimana? kata Ini kenapa ada print di tengah-tengah? aku buat temen kayak Print berjuang. Satu. Oh, kamu mau buat tulisan kayak gitu ya? Emang untuk apa? kasih sama orang. Oh, nggak bisa. Oh, jangan di tengah-tengah ini. Biasanya kalau objek, habis itu titik metodenya atau fungsi, itu tuh harus memang gitu doang. Yang mau apa? Jadi kalau mau ambil ambil itu nggak bisa sih. Biasanya kamu mau ngambil nama langsung harusnya ditulis di sini, di kelasnya. Jadi kamu hanya bisa menggunakan hello, serang, hello, dan serang ini. Jadi perjuang hello, penyihir hello, atau enggak pejuang serang ditaruh parameter musuhnya, dan penyihir serang ditaruh parameter musuhnya siapa. Jadi kalau mau rubah-rubah sebenarnya di atas ini di kelasnya. Kelasnya harusnya udah diutak-atik. Jadi saat menggunakan objek tinggal ambil metodenya apa. Terus di baris 18 print info. Pejuang objek has not added print info. Oh, terus print info. Oh, I see. Kesalahanmu adalah malahan ini print info ini harusnya kan yang di sini nih, yang di hero namanya print info, tapi malah printnya kamu hapus. Makanya di sini info ini bisa saat di hello, si hello juga sebenarnya kan menggunakan ini nih, tapi karena namanya ada beda, nggak bisa. Harusnya ini kamu ganti di sini atau kamu tambahin di sini. Nah, udah. Sekarang gunain yang serang ini, serang pejuang serang dan musuh serang.
Udah Oke. So, kirim. kirim aja. Setelah kirim nanti coba kita breakdown dulu ya. Kirim, Ya, coba lihat dulu codingannya. Kamu lihat lagi. Nanti ya udah, lanjut dulu aja deh. eh, udah Sebentar, yang nomor 2 lanjutnya. Nomor 2 langsung mau? boleh. Boleh ya. Nanti aku kasih kita karena waktunya udah terbatas, aku kasih codingannya aja. Nah, nanti kita bahas di situ lanjut langsung. Nih, udah aku kirim ke WA WA. kamu. Ini buat kayak gini nanti. Hit it. Nah, udah. Jadi dia bisa digerakin gitu. Aneh banget ya alatnya. Ya, Ini buat apa sih sebenarnya alatnya ini? Jadi kita kemudian game menentukan. Nah, kita bahas dulu nanti. Kalau udah agak error sih. udah. Udah. Coba jalanin jalan nggak? Gak mau jalan. Itu pakai tombol arah yang ada di keyboard. Nah, dia digerakkan. Nah, ini sebenarnya ada bug sih. Kalau dari codingannya, harusnya dia gerak sendiri, tapi tidak tahu kenapa. Sebenarnya codingannya ini kurang, jujur. Dia harusnya gerak sendiri yang lain. Tapi kita cuma ngeset yang itu doang, yang kuning doang. Tapi it's okay, karena kita belajarnya OOP. Jadi kita fokus dulu ke OOP-nya. Coba kita lihat dulu dari codingannya. Yang baris 1 sama 2 udah jelas belum? Udah. Baris ini nih. Oke. Ini ada T size, S lebar, S tinggi. Ini nyimpen variabel T size, S lebar sama S tinggi. Aku nggak tahu ini T size buat apa, S lebar buat apa. Kita lihat di bawahnya. Kemudian dia kan menggunakan from turtle import semua ya. Nah, ini ada yang namanya kelas sprite dan ini dia menggunakan kelas turtle. Jadi dia menggunakan kemampuan mewarisi kemampuan dari turtle. Sebelumnya tinggal import dulu modulnya, masukin turtle-nya. Kemudian dia membuat init lagi. Tadi kan nggak ada init. Nah, sebenarnya yang mau nomor 2 ini pakai init. Sebenarnya kenapa yang tadi nggak pakai ini pakai? Sebenarnya yang paling benar adalah memakai init. Nah, kenapa yang tadi nggak pakai? Karena mereka yang tadi kita cuma nambahin metode doang. Yang ini dia nambahin properti atau ya nambahin properti self ini nih. Menambahin kemampuan, bukan kemampuan ya, identitas dari kelas sprite. Maka dia pakai init. Kemudian init dan dia masukin parameter X, Y, step, shape, dan color. Kemudian super init, ini dev init dan super init ini nih mau nggak mau harus ini kenapa harus kayak gini? Emang harus kayak gitu. Kalau dapat kalau membuat warisannya atau kan tiba-tiba berisik. Kalau ingin membuat kelas yang baru dengan warisan yang sebelumnya dan warisan kedua itu ingin membuat properti baru lagi,
dia harus membuat konstruktor init ini, isiin parameternya, dan di bawahnya ditambahin super dot init underscore underscore init dan ini. Emang ini sepaket. Kenapa harus ditulis? Terus dia di sini dibuat dikasih save pen up, speed, goto. Jadi dia nggak perlu sama dengan cukup ambil aja eh, metode yang ada di Turtle. Nah, metode kan ada pen up, speed, goto dan sebagainya. Diisi semua sampai stepnya juga, poinnya juga. Kemudian ditambah metodenya. Metode ke atas dia pakai save lagi. Save goto disuruh ke koordinat tertentu nih. Ini kan S-core ini, Y-core ini kan dia dapat koordinat saat itu ya. Untuk dapat koordinat di titik itu, kemudian nih ditambahin stepnya berapa. Kalau ke bawah, Y-nya dikurangin. Kalau ke atas, Y-nya ditambahin. Kayak koordinat ini, X sama Y. Ke atas ini plus, ini minus, ini minus. Jadi stepnya tinggal ditambahin step-stepnya. Kalau kanan kiri, dan sebagainya. Kemudian yang ini membuat objeknya nih. Dari objek yang split ini nih, dimasukin parameter sesuai di yang init ini. Ada 3 objek, 4 malahan. Goalnya ada 4 nih. Kemudian screen, pemain get screen dan screen listen ini biar si layar ini buat nampilin layar dan ini biar layarnya bisa berinteraksi. Kemudian bawahnya pakai screen.onKey biar dia bisa menggunakan keyboard. Terus dimasukin tiap ini nih parameternya pemain dot ke atas dia pakai up, pemain dot ke kiri dia pakai tombol yang ke kiri dan sebagainya. Jadi yang screen dot on ini di dalam kurungnya masukin ininya objek dot metodenya, koma tombol yang ingin digunain. Gitu. Agak ribet sih yang ini. Jadi OOP adalah momok di Python yang sangat rumit. Tapi kalau udah bisa ini, kemungkinan bahasa pemrograman lain sih konsepnya bakal sama ya. Banyak bahasa ini kan OOP ini kan sebenarnya si Python niru dari bahasa pemrograman yang sudah lama. Jadi kemungkinan kalau nanti pindah bahasa pemrograman lain, kalau kamu udah tahu konsepnya ini, so gampang. Tinggal hafalin sintaknya. Karena bahasa pemrograman lain itu banyak bahasa pemrograman kayak JavaScript, Java, dan
Sorry, sorry. Tadi tiba-tiba mati sendiri laptopnya karena baterainya habis aku udah nyadar. So, padahal udah mau selesai. Ini codingan yang nomor 2 ini menurutku agak sedikit rumit. Jadi sekali lagi kamu pretelin sendiri nanti. Tapi simpelnya adalah masih sama. Mau ini pembuat instance atau objek dari metode dan manggil metodenya. Dan ini objeknya sih udah dibuat ya. Dia manggil menggunakan warisan dari Turtle. Terus ini kan metode yang ada di Turtle semua. Dia panggil lagi. Terus ya udah dia gunain. Subdot score, subject core, dasar step, dan sebagainya. Dan ini dibuat 4 objek. Dan ini ditempelin menggunakan fungsi screen.onKey biar tombol di keyboard bisa berjalan. Itu sih. Jujur aku malah pengen berdiskusi. Jadi kamu nanya bingungnya di mana, kita bisa diskusi. Karena jujur ini memang harus sering-sering latihan sih kan. So kalau udah jelas ini klik aja kirim dulu. Nanti kamu bisa pretelin lagi. Yang nomor 2 ini emang agak sedikit rumit. Tapi konsepnya masih sama. Bedanya cuma nambahnya. Udah kan? Oke udah. Oh ya, hari ini jadi udah selesai untuk OP Iya. tuh. Besok pasti ada OP lagi nih. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi eh kalau misalnya ini aku kasih PR mau nggak? Nanti aku siapin PR-nya biar kamu bisa Oke. oke mau pakai Jupyter Book nih karena itu intinya malah materi-materi yang lalu. Jadi biar kamu nggak lupa. Beberapa kali aku ngedeteksi kamu beberapa kali lupa kayak ngasih if titik dua dan sebagainya. Jadi PR-nya cuma masuk benerin coding ini. Nah, gitu aja nanti. Simpel sih. Yang dari awal sampai sini biar nanti OOP selanjutnya tuh nggak kebebanan karena semakin lama ini semakin rumit. Terus hari ini kita udah belajar fungsi turunan. Simpelnya adalah membuat kelas baru dan kita mewarisi kemampuan dari kelas sebelumnya dengan cara masuk di dalam kurungnya aja dan kemudian kita modifikasi, tambahin metodenya dan sebagainya. Mungkin yang rumit yang tadi ada init dan super init itu nanti kita bahas lagi minggu depan lebih advance lagi. Jadi aku saranin di breakdown sendiri juga nggak apa-apa karena kunci dari belajar Python adalah keingintahuan sendiri, ingin ngulik-ngulik. Semakin suka ngulik, makin jago biasanya. So, sebelum aku tutup, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum.